Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah sekalian dimanapun kalian berada, kelas 8. Bertemu lagi dengan Ustazah Retno di sini dari SMPIT Ihsanul Fikri Kota Magelang. Baik, video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini Ustazah bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah grafik garis lurus, yang kedua adalah gradien garis lurus, dan yang ketiga membuat persamaan garis lurus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai grafik garis lurus. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah yang pertama, setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian memahami maksud dari persamaan garis lurus. Yang kedua, membedakan persamaan garis lurus dan yang bukan garis lurus. Kemudian yang ketiga, memahami syarat titik terletak pada garis. Dan yang keempat, kita belajar menggambar grafik garis lurus. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita akan literasi Al-Quran sebentar. Kita buka Quran surat Fatir ayat 27, yang langsung saja Ustazah bacakan artinya saja ya. Baik, tidaklah kamu melihat bahwa sesungguhnya bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Baik, di sini digambarkan bahwa ada garis-garis putih dan merah di antara gunung-gunung. Nah, garis-garis itu adalah garis lurus. Baik, sedikit tentang persamaan garis lurus yang ternyata memang sudah tergambarkan di Al-Quran begitu ya. Baik, langsung saja kita belajar mengenai apa itu persamaan garis lurus. Baik, persamaan garis lurus atau yang biasa kita singkat dengan PGL adalah persamaan yang jika dinyatakan akan membentuk suatu garis lurus. Oke, ini adalah persamaan yang ketika digambar akan membentuk suatu garis lurus. Bentuk umum dari PGL adalah Y sama dengan MX ditambah dengan N, atau AX ditambah BY sama dengan C. Baik, rumus yang terkenal yaitu yang Y sama dengan MX ditambah M ditambah N. Nah, M di sini dia dinamakan dengan gradien. Kemudian, bentuk umum dari persamaan garis lurus ini, ciri utamanya adalah ada variabel X dan juga ada variabel Y. Seperti AX ditambah BY sama dengan C. Ini sama-sama memiliki variabel X dan juga Y. Contohnya bagaimana? Contohnya yang pertama, Y sama dengan 4X ditambah 5. Ini memiliki variabel X dan juga Y. Contoh yang kedua, dari persamaan yang pertama Ustazah buat menjadi Y dikurangi 4X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian contoh yang ketiga, 3X ditambah Y sama dengan 6. Coba kita ubah menjadi persamaan Y. Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Baik, kemudian, nah setelah kalian tahu apa itu persamaan garis lurus dan cirinya, coba perhatikan persamaan berikut. Manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Apakah nomor 1 dia persamaan garis lurus? Jawabannya adalah benar, karena memiliki variabel X dan juga variabel Y. Kemudian yang kedua, apakah dia merupakan persamaan garis lurus? Tidak, karena di sini variabelnya adalah X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kalau X pangkat 2 dan Y pangkat 2, dia bukan persamaan garis lurus, tapi persamaan lingkaran. Kemudian yang ketiga, 3Y dikurangi X sama dengan negatif 10. Apakah dia persamaan garis lurus? Benar sekali, dia adalah persamaan garis lurus. Kemudian yang keempat, Y sama dengan X. Iya, betul. Ini sama-sama persamaan garis lurus. Karena apa?
Ingat, cirinya adalah memiliki variabel X dan juga Y. Meskipun ini hanya Y sama dengan X, ketika kita gambarkan pada koordinat kartesius, dia akan membentuk garis lurus. Contoh yang kelima, Y sama dengan 4X ditambah 2. Apakah dia persamaan garis lurus? Betul, dia juga persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, 6X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 8 sama dengan 0. Apakah dia persamaan garis lurus? Tidak, karena tidak memiliki variabel Y. Dan di sini X juga pangkat 2. Nah, yang keenam ini dia merupakan persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Syarat titik terletak pada garis. Sebuah titik, misalnya adalah titik X1 dan Y1, terletak pada garis Y sama dengan MX ditambah N. Jika Y1 sama dengan MX1 ditambah N bernilai benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah titik ini ketika disubstitusikan atau nilai X dan nilai Y disubstitusikan ke persamaan garis lurus tersebut, ketika bernilai benar maka dia benar. Maka dia adalah titik yang terletak pada garis tersebut. Contohnya yang nomor 1, Y sama dengan 4X dikurangi 5. Ketika nilai X-nya Ustazah ganti dengan nilai 2, berarti 4 dikali 2 dikurangi 5. 4 dikali 2 hasilnya 8, dikurangi 5, 3. Oke, berarti nilai Y sama dengan 3. Kemudian ketika X-nya Ustazah ganti dengan nilai 0, berarti Y sama dengan 4 dikali 0 dikurangi 5, menghasilkan negatif 5. Betul. Kemudian ketika X-nya Ustazah ganti dengan nilai 1, X dijadikan nilai 1, berarti Y sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 5, menghasilkan negatif 1. Nah, ini adalah titik-titik yang terletak pada garis. Titiknya berapa? Titiknya adalah 2,3, kemudian ada titik 0, negatif 5, dan juga ada titik 1, negatif 1. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Baik, contoh soal. Persamaan garis melalui titik 2,5 adalah, nah, soal ini kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang dilalui oleh mencari persamaan garis yang melalui titik 2,5. Bagaimana caranya? Ingat, yang namanya titik ketika nilai X dan Y-nya disubstitusikan ke persamaan garis maka bernilai benar. Coba kita substitusikan, kita masukkan nilai 2,5, yaitu X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 5 ke persamaan yang A. Berarti Y sama dengan 5 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 11. 3 dikali 2, 6. 6 dikurangi 11, negatif 5. Tidak pas ya, harusnya jawabannya 5. Oke, kita cari jawaban yang B. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Kita ganti X dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dikurang 1 menghasilkan 5. Oke, sampai sini berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berarti untuk jawaban C dan D jelas salah. Kemudian soal yang kedua. Pernyataan yang benar mengenai persamaan garis berikut adalah 2X dikurangi 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Pernyataan yang benar. Memotong sumbu X di 0,2. Baik, kita substitusikan nilai 0,2. Apakah benar? Berarti X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2. Kita masukkan keduanya. 2 dikali 0 dikurangi 4 dikali 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Menghasilkan 0 dikurangi 4 dikali 2, 8.
dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti 0 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Menghasilkan negatif 16 sama dengan 0. Berarti pernyataan yang pertama salah. Kemudian pernyataan yang kedua 0, negatif 2. Kita substitusikan. Ketika X-nya 0 dan Y-nya negatif 2, maka akan menghasilkan nilai 0 di sini. Oke, 2 dikali 0 hasilnya 0. Negatif dikurangi 4 dikali negatif 2. Berarti positif 8. Positif 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Berarti jawaban yang tepat adalah yang pernyataan kedua. Coba kita lihat pernyataan yang ketiga. Memotong sumbu X di 4,0. Baik, kita substitusikan. X sama dengan 4, Y sama dengan 0. X-nya sama dengan 4, berarti 2 dikali 4, yaitu 8. Dikurangi 4 dikali 0, yaitu 0. Dikurangi 8, berarti 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka pernyataan yang ketiga yang benar. Kalau pernyataan 3 benar, pasti pernyataan yang keempat salah. Baik, semoga sampai sini paham ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Bagaimana cara menggambar grafik PGL, grafik persamaan garis lurus? Baik, cara yang pertama adalah dengan menentukan 2 titik yang terletak pada garis lurus. Nah, menentukan 2 titik, contoh yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu Y sama dengan 4X dikurangi 5. Kita masukkan nilai X yaitu 2. Ketika X-nya 2 menghasilkan nilai Y sama dengan 3, maka titik tersebut adalah 2,3. Kita buat titik 2,3, berarti pada koordinat kartesius titiknya ada di sini. Ini adalah titik 2,3. Kemudian kita cari satu titik lagi. Titik ketika X-nya 0 maka Y-nya negatif 5. Maka ini titik yang kedua, 0, negatif 5. Coba kita buat 0, negatif 5, berarti titiknya ada di sini. Dari 2 titik ini kita bisa menggambarkan garis lurus tersebut. Kita tarik garis lurus, red. Nah, sudah selesai. Dari 2 titik tersebut kita dapat menggambar grafik garis lurus. Nah, ada lagi nih cara menggambar grafik garis lurus dengan cara mencari titik potong pada sumbu X. Mencari titik potong pada sumbu X, ketika X-nya 0, ketika memotong sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, ini contoh persamaan yang kedua, ketika Y sama dengan 0 maka 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Baik. Baik, oh di sini baik, menentukan titik potong pada sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Ketika Y-nya 0, maka 3X sama dengan 6. Menghasilkan nilai X sama dengan 2. Maka titik potong pada sumbu X adalah 2,0. Kemudian, menentukan titik potong pada sumbu Y. Menentukan titik potong pada sumbu Y yaitu dengan X sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6, sehingga titik koordinatnya adalah 0,6. Dari 2 titik ini kita bisa menggambarkan pada koordinat kartesius, kemudian kita hubungkan. Nah, titiknya ada di sini 2,0 dan juga 0,6. Kita hubungkan akan menjadi grafik garis lurus. Nah, seperti itu. Sampai sini adakah? Sampai sini paham semuanya ya? Baik, ketika kalian menggambar grafik garis lurus, jangan lupa ditulis persamaannya di sebelah kanannya. Nah, seperti ini, Y sama dengan negatif 3X ditambah 6, atau kalian boleh menuliskan persamaan yang ini, 3X ditambah Y sama dengan 6. Baik, contoh soalnya.
Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis M adalah, nah dari sini kita bisa menentukan titik koordinatnya. Titik koordinat yang Ustazah tunjuk di sini adalah benar 4,0. Kita substitusikan nilai 4,0 yaitu X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0. Baik, contoh yang kita lihat ke jawaban yang A. 4Y dikurangi 3X dikurangi 12 sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 4 dan Y-nya 0, apakah persamaan ini benar? 4 dikali 0, 0 dikurangi 3 dikali 4, berarti negatif 12. Negatif 12 dikurangi 12 menghasilkan 0. Salah, berarti jawaban A salah. Kemudian kita lihat jawaban yang B. 4Y dikurangi 3X ditambah 12 sama dengan 0. Ingat, tadi X-nya adalah 4, Y-nya adalah 0. 4 dikali 0 sama dengan 0, dikurangi 3 dikali 4, yaitu 12. Negatif 12 ditambah 12. Apakah hasilnya 0? Benar sekali, jawabannya adalah yang B. Ketika satu titik saja kita masukkan ke persamaan dan itu bernilai benar, bisa dipastikan persamaan garis tersebut adalah itu. Kemudian contoh yang kedua. Grafik fungsi yang menyatakan f(x) sama dengan 3x dikurangi 2 dengan x anggota bilangan real adalah. Nah, ini sama dengan cara yang tadi, kita tentukan titik dari grafik tersebut. Contoh pada jawaban yang A. Di sini ada titik di negatif 2 ini, titik koordinatnya berapa? 0, negatif 2. Kita substitusikan ke persamaan ini. Ingat bahwa fx itu sama dengan y, berarti y sama dengan 3x dikurangi 2. Ketika x-nya 0, apakah y sama dengan negatif 2? Benar. Berarti titik negatif 2 di sini menghasilkan titik negatif 2 ini sesuai atau pas dengan soal ini. Nah, kita tentukan dulu apakah titik yang satunya yaitu 2,4 apakah sesuai dengan persamaan. Baik, 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Kita substitusikan nilai X yaitu 2, berarti 3 dikali 2 dikurangi 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Berarti sesuai ya. Ketika X-nya 2 menghasilkan Y sama dengan 4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, semoga sampai sini paham ya. Paham ketika diminta untuk menggambar grafik dan paham menentukan grafik ketika persamaan dan titiknya ada. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ingat bahwa positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. Jadi, tetaplah berpikir positif untuk bisa membuat karya yang lebih baik lagi daripada kita berpikir negatif. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika banyak salah kata. Ustazah pamit. Semoga bisa lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.